Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pauzi dari Lombok, Pak. Baik, Bapak. Ini saya punya ada 4 pertanyaan atau saran juga boleh. Yang saya sebut saran di sini ada 2, Pak. Ini kan materi kita ini daging semua, bagus semua, Pak. Cuma terus terang tidak semua bisa ketangkap. Begitu saya mencatat, udah lewat lagi. Saya udah catat lewat, mau mundur ke belakang lagi apa tadi itu? Sananya ke sebelah, sama. Kelewatan. Jadi saya minta kepada tim admin, semua materi yang kita dapat mulai dari pagi sampai besok itu, kalau bisa nanti kita, saya sudah kasih tadi ke tim admin Pak, flash disk saya. Oke, baik. Itu bisa nanti di copy. Mungkin teman-teman juga sama kepentingan seperti saya minta tolong. Yeah. Terutama juga yang hitung-hitungan itu, Pak. Sepertinya itu saya beberapa kali lihat YouTube Papa itu nggak masuk kayaknya itu. Itu kalau kita hitung-hitungan umur bertelur, baru dia menetas, kemudian umur jagung dari tanam sampai panen, demikian juga singkong, itu kan terkait semua, Pak. Betul. Jadi kalau kita bisa dapatkan itu dengan formula yang sangat simpel sekali, saya yakin kita masih bisa mengkalkulasi itu. Baik. Cuma kan hilang semua dari kepala kita tadi, Pak, itu. Ini kali ini bagi ini belum selesai dulu sudah lewat. Jadi minta tolong kepada tim admin, mungkin bisa diringkaskan dalam bentuk sari ringkasan lah ya. Baik, oke. Misalnya yang saya maksud seperti materi tadi itu, misalnya ayam dari 0 sampai dia menetas, periode siklusnya berapa hari misalnya. Demikian juga untuk jagung dari nanam sampai panen. Betul. Kemudian 1 meter persegi itu berapa batang. Itu kan faktor-faktor penghitung semua itu, Pak. Betul, betul. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu. Kemudian berikutnya adalah untuk hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan untuk pakan. Saya tidak ada teman-teman menyinggung hewan-hewan liar yang di sawah, saya yakin banyak sekali. Oke, baik. Tikus, ular, atau komodo, komodo, biawak. Biawak. Iya. Itu kalau dipasang jerat kan banyak itu. Betul. Tapi kita di YouTube itu sibuknya mencari ke pasar ikan. Beli di sana murah, apalagi dapat ikan busuk katanya. Iya, betul. Padahal kalau yang ini mungkin saya yakin di sawah itu banyak sekali nih. Betul. Nah, apakah itu boleh. ada kesan itu menjijikkan? Jadi brand kita jadi tidak baik dengan orang. Betul. Atau bagaimana? Kalau ini bisa dimanfaatkan, saya yakin banyak sekali itu, Pak. Apalagi ini? Ya, saya kira itu aja, Pak. Terima kasih. Saya mikir dulu lagi nanti. Ini berapa jam saya tulis ini? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf, Pak. Enggak apa-apa begini, Pak. Jadi seluruh materi Bapak Ibu, kenapa kita rekam? Semua pertanyaan kita juga rekam. Bapak Ibu punya data semua, jadi hubungi Pak Bambang, tanya materinya bagaimana. Terus terangkan begini, ada beberapa materi yang mengenai sawit, itu ada peraturan kita tidak boleh diekspos. Kayak tadi kalau saya menghitung kayak gitu, untuk saling menjaga saja. Jadi kayak harga gitu, tolong jangan diupload itu dengan tanda kutip, supaya kita bisa saling menjaga. Kayak sawit Bapak Ibu, kalau yang umum dengan konvensional, 1 pohon habis 100.000 per tahun. Kalau dengan cara kita cuma habis 8.000 per tahun, bumi langit kan. Jadi kalau kita bisa produksi sendiri, tidak sampai 2 tahun kita bisa beli pabriknya dari limbahnya yang dia buang. Nah kalau sampai ketahuan pabriknya gimana? Nanti limbahnya tidak boleh keluar, kasihan petani kan. Nah karena itu kita saling menjaga di sana.
Nah, kayak tadi kalau kita produksi pupuk nih, pupuk horti, pupuk lain sebagainya. Kalau kita jual harga murah ya pasti menang yang murah. Tapi yang kasihan yang punya kambing cuma 10 ekor, kan begitu kan? Nah, supaya kita bisa saling menjaga. Itu yang penting. Bapak sebenarnya satu. Rumusnya semua ini nanti kalau Bapak mau pulang kapan? Malam Senin, oke. Kan berarti masih ada toh. Nanti hubungi Mas Oki lah biar dibuatkan rangkumannya, rumusnya. Jadi 1 meter itu berapa pohon, 1 pohon berapa gram, 1 ayam berapa kilo, umurnya berapa hari. Jadi sebenarnya ada semua di sini sih. Saya minta maaf karena waktu Bapak Ibu. Jadi begini, saya harus menjelaskan ini kan Bapak Ibu semua datang kan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Betul ya. Jadi saya berusaha menjawab semuanya untuk kepentingannya Bapak Ibu. Tapi saya yakin insya Allah malam ini aja walaupun belum ada separuh, ini sudah menjawab hampir separuh lebih dari Bapak Ibu. Karena pertanyaannya biasanya sama atau mirip lah. Itu konsepnya. Jadi intinya nanti saya buatkan Pak, setuju. Terus yang kedua begini, jangan dengan sepaneng. Jadi kalau saya ngajar, minta tolong anggap aja orang lagi cerita mau nina bubuk Pak. Anggap aja orang kalau kayak gitu stand up lah. Anggap aja stand up komedi. Soalnya kalau saya didengarkan kan banyak orang kok Bapak Ibu dengarkan YouTube saya itu sampai tertidur itu banyak kok. Betul ya? Karena dipikir orang cerita kan. Kan bukan seperti orang ngajar kan. Nah, tapi gara-gara belum selesai tidur bingung lagi tadi gimana? Diulang lagi. Tapi tenang Pak, tenang saja. Nanti ketika Bapak sudah praktek, tahu-tahu Bapak akan diingatkan dengan semua kata-kata saya. Jadi ketika, oh ini dulu toh maksudnya, pasti begitu nanti Bapak. Sambil praktek. Karena apa Bapak Ibu? Semua yang saya ceritakan hanya teori. Kalau kita tidak melakukan. Tapi ketika Bapak Ibu sudah melakukan, Bapak Ibu kan sudah saya kasih ilmunya lengkap. Artinya apa? Bapak Ibu punya potensi yang sama seperti saya hari ini. Seandainya ke depan Bapak Ibu nekuni bidang itu sampai 5 tahun, berturut-turut tidak berhenti dan sampai berhasil, saya yakin Bapak Ibu akan jauh lebih hebat dari saya. Kenapa kok saya katakan jauh lebih hebat dari saya? Saya sudah lama tidak ke kandang Pak. Paham maksud saya? Saya sudah lama tidak ke kandang lagi. Yang saya ceritakan ini ketika masih saya di kandang, ketika kantor saya masih berhadapan dengan kambing dan ayam. Serius Pak, Bu, ketika saya buka usaha ini awal sekali, kantor saya, meja kerja saya itu di kandang kambing dan kandang ayam. Tidak peduli pegawai bank, tidak peduli orang penting, tidak peduli siapapun, saya terima tamu di kandang. Dan ada peraturan, setiap tamu datang, saya tidak bosan-bosan kasih kotoran kambing, kotoran ayam untuk dicium loh. Fair. Dan yang saya ceritakan percayalah, ya kambing, ya ayam karena ketemunya kambing dan ayam. Jadi tamu saya datang ke situ dengan tujuan yang berbeda, berubah arah gara-gara ngomong kambing dan ayam. Ini serius ini, fair. Kenapa kok begitu? Itu yang buat saya belajar. Kalau kita cuma cerita, enggak bisa. Ini bukan cerita, ini realita. Dan akan berhasil ketika dilakukan. Kenapa saya bisa ngajarkan setahap demi setahap, sedetail kayak gitu? Karena itu hidup saya. Saya ngulangi ini cuma 3 kali. 2008 saya buat. Gagal di 2010, kambing sudah sampai 400, mati semua. Bebek itu sampai 2000 lebih mati, puyuh 20.000 mati. Ulangi lagi, dari nol lagi, jadi lagi banyak. Sampai akhirnya jadi lagi yang ketiga dan saya patenkan langkah-langkahnya harus begini. Itu ceritanya. Jadi yang saya ceritakan bukan dari cerita gitu. Tadi ini sudah kebetulan tuh ada yang peserta yang sudah punya kambing ribuan. Nggak untung kok. Tahu ya, kalau punya ribuan nggak untung tuh minta ampun takutnya loh Bapak Ibu.
Apalagi kalau sampai mati, ngeri. Kan lebih baik punya 1 ekor untung 30.000, betul kan? Daripada rugi, kan begitu. Loh, ini fair. Bukan besarnya, tapi produktivitas. Paham maksud saya di sini? Bapak tenang saja. Besok masih ngobrol dengan saya. Ya, boleh ya? Apa yang masih Bapak bingungkan, catat. Nanti face to face dengan saya akan saya jelaskan detail. Hari Senin pagi ya. Oh malam Senin. Sebentar, naik apa Bapak? Saya udah kontak pesawat hari Senin siang, balik ke Lombok. Dari Surabaya. Tidak apa-apa. Oke. Besok pagi. Oh, besok sore jam 2. Oke. Saya prioritaskan dulu, sabar dulu Pak ya, nanti yang tanya kasih jawaban. Nanti ke admin. Tenang saja untuk materi. Siap. Sebentar Pak. Yang nanti pulang dulu, besok yang pulang pagi, pulang siang. 1, oke, kasih pertanyaan dulu Pak. Mic-nya dulu ke belakang dulu. Prioritas. Enggak tanya? Oh enggak tanya. Oh sudah, mari Bapak di depan. Yang tadi belum Pak. Oh ya, yang binatang. Gini. Satu lagi lupa tadi. Bicara kencing, kalau kencing orang bisa nggak dibawa? Gini ceritanya. Kalau kencing orang itu terbagus. Tapi kita kadang-kadang kan begini Pak, kalau saya nyampaikan kencing orang juga bisa, nanti kalau orang yang beli sayur kita, yang dia bayarkan kencing orang Pak. Paham maksud saya? Bapak boleh pakai kencing orang tapi jangan diceritakan. Kalau orang itu berpenyakit sering minum obat. Tidak ada masalah. Jadi bakteri itu Bapak Ibu, kan kita fermentasi dulu Pak. Ketika kita buat namanya pupuk horti, pupuk urea gitu, semua kan masuk proses fermentasi. Bakteri mati di situ. Yang sebenarnya tidak boleh itu kencing langsung. Jadi sayur terus diserami kencing langsung atau kita kencingi langsung gitu ya. Itu yang jangan. Itu kurang etis, kurang sosial lah, secara sosial gitu kurang. Terus yang kedua, begini, sebenarnya pakan dari hewan liar itu juga boleh Pak, boleh. Tetapi kita dulu pernah Pak, tahun 80, tahun 90-an ya, gara-gara tikus diburu untuk pakan ayam Pak. Itu beritanya kemana-mana, Indonesia bisa di blacklist Pak gara-gara itu. Karena dikatakan tidak berperi kehewanan. Terus yang kedua tanda kutip menjijikkan. Tapi kalau Bapak tanya secara jujur, apakah bisa? Saya jawab bisa. Tapi tolong jangan diceritakan. Jangan diviralkan. Nanti kalau Bapak seandainya pelihara ikan, kasih makan tikus, sebenarnya boleh-boleh saja, betul kan? Tapi kalau orang ngasih makan ikan dengan tikus, nah, orang sudah pikirannya, wah nanti sakitnya ini gimana kan gitu. Tapi kalau Bapak tanya, boleh. Sebenarnya kenapa begitu? Begini Bapak Ibu, kita ini ada peraturan sekarang ini. Dilarang ngasih makan ikan dengan bangkai. Kenapa kok tidak boleh? Peraturannya itu kan termasuk menjijikkan. Terus yang kedua ditakutkan mengandung penyakit. Karena yang diberikan ikan kepada ikan itu adalah bangkai. Alasannya banyak alasan, kan sudah dibakar kadang-kadang kan begitu. Tapi pertanyaannya apakah matang sampai dalam? Yang dibakar kan bakar bulunya saja kalau ayam. Dalamnya kan tidak matang. Sehingga apa? Sehingga dikhawatirkan penyakitnya akan menyebar. Karena itu sudah ada peraturannya. Kalau ikan tidak boleh diberi makan dengan barang-barang yang menjijikkan atau barang-barang yang kotor. Karena itu Bapak Ibu itu sudah ada undang-undangnya.
Jadi kita harus beri pakan ke ikan itu, ke ternak kita itu dengan pakan yang sesuai standar. Itu ada undang-undangnya. Nah, karena itu di awal tadi saya jelaskan adalah saya tanya dulu Bapak Ibu, sampah kita itu barang baik atau barang kotor? Kan baik. Jadi yang kita berikan kepada ternak, yang kita berikan kepada ikan, yang kita berikan kepada ayam, itu sebenarnya adalah barang baik yang kita fermentasi. Jadi kita bukan barang-barang yang kotor, yang menjijikkan, tidak sama sekali. Khusus untuk bebek ini tadi, kenapa bebek ini bisa untuk makan langsung ke ikan? Jelaskan kronologisnya, seandainya besok-besok Bapak Ibu akan dikomplain, loh kenapa kok ikannya dikasih makan kotoran hewan? Jelaskan secara detail. Bebek itu, kotorannya itu dia cuman siklusnya cuman 8 jam maksimal. Dari makan sudah keluar. Itu bebek. Dan yang keren satu, kotoran bebek yang baru keluar, itu baunya bau tanaman itu, bau makan itu. Bau kotoran bebek yang berbau itu adalah kotoran bebek yang berhari-hari dalam kondisi basah. Karena itu setiap kandang bebek airnya tidak boleh masuk ke sini. Kalau airnya sampai ke sini pasti bau. Itu di situ. Tetapi kalau airnya cuma kering, kandangnya kering, tidak bau. Nah, apalagi Bapak Ibu sudah bisa membuat namanya pembenah tanah, semprot dengan itu hilang baunya. Sudah seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Bapak minta maaf begitu ya. Kalau Bapak tanya kuncingnya manusia terbagus. Kenapa kok terbagus? Karena makanannya lengkap. Kan lebih bergizi makanannya orang daripada makanannya kambing, Pak. Itu. Tapi kandungannya apa ya? M gitu ya. Kan enggak ada. Lengkap, Pak.